surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku, mengalir, memenuhi hidupku. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami mempersembahkan doa malam ini. Kami menyerahkan renungan firman Tuhan yang selalu kami nanti-nantikan, menjadikan arah hidup kami benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu, jikalau ada pertanyaan rohani yang ingin dijawab oleh kami, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti akan coba kami jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Nah, masih ada satu pertanyaan yang masih sedang saya persiapkan jawabannya secara lebih seksama. Tapi selain itu belum ada pertanyaan lagi. Karena itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain dari saudara seiman, silahkan dikirimkan ya. Nanti akan menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Nah, kali ini kami ingin mengajak kita merenungkan sebuah perenungan firman Tuhan, judulnya berusaha menyenangi orang yang menjengkelkan. Berusaha menyenangi orang yang menjengkelkan. Kita baca dulu firman Tuhan yang merupakan ucapan dari Tuhan Yesus sendiri di Matius pasal 5 ayat 44 sampai 45. Tuhan Yesus berkata, jadi ini pernyataan Tuhan Yesus yang cukup panjang, tapi saya membaca sebagian saja, ya, ayat 44 sampai 45 saja. Firman Tuhan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang mengasihi kamu. Saya ulangi, mulai ayat 43 ya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Nah, baru ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ya, jadi firman Tuhan yang merupakan ucapan Tuhan Yesus sendiri menyatakan supaya kita mengasihi musuh kita dan berdoa bagi mereka. Nah, dalam hal ini saya ingin mengajak saudara merenungkan bahwa di dunia ini ada orang-orang yang saling bermusuhan ya saudara.
Makanya ada kemudian persengketaan, perselisihan, bahkan sampai menjadi peperangan yang akibatnya sangat-sangat mengerikan. Dan kalau itu tadi secara umum, maka secara mikro atau secara pengalaman, berbicara mengenai mengasihi orang yang menjengkelkan atau mengasihi musuh itu ya. Saya pernah bertemu dengan beberapa orang yang saya layani ya, dalam pelayanan saya sempat ketemu dengan beberapa orang yang menyatakan begini, saya benci terhadap seseorang, dan itu umumnya orang dekat, saudara, ya, keluarga umumnya. Saya benci terhadap dia, dan sampai mati pun kalau saya harus mengampuni, saya tidak mau mengampuni. Saya pernah ketemu dengan orang-orang semacam itu. Bahkan saya pernah ketemu ada seorang anak yang ingin membunuh ayahnya dalam pelayanan saya. Iya, sampai detik itu saya bertemu dengan dia, dia berkata, saya mencari kesempatan untuk membunuh ayah saya. Wah, ini kan jadi ada orang yang jengkel terhadap orang lain, dan orang itu adalah orang dekat, saudara. Dan bahkan saya juga pernah ketemu ada orang yang sakit hati dengan banyak orang. Nah, ketika kita mendiskusikan itu ya karena konseling ya, dalam diskusi konseling, akhirnya dia menyadari, iya ya, saya dengan ini sakit hati, dengan itu sakit hati, dengan yang lain sakit hati lagi, dengan keluarga sakit hati. Lalu akhirnya sampai kepada pembicaraan, lah kalau begitu terus bagaimana ini sakit hati kepada banyak orang? Jadi artinya kan Anda, kata saya, kalau ketemu dengan si Anu tidak bisa lagi karena bermusuhan. Dijawab, iya. Kalau dengan si Anu ya begitu, dengan si Anu ya begitu, bahkan dengan keluarga-keluarga dekat juga begitu. Dia jawab, iya ya, begitu. Nah, lalu bagaimana ini? Jadi, saudara, di dunia ini ada kondisi-kondisi yang semacam itu, ya. Mari kita tarik ke dalam diri kita sendiri sekarang ini. Apakah saudara pernah mengalami pengalaman yang sama, ya? Punya seseorang yang menjengkelkan, atau punya seseorang yang biasanya itu kecenderungannya malah orang dekat, saudara. Lu yang sering bikin jengkel itu kan orang dekat. Kalau orang jauh itu kan enggak, ya. Pernah punya pengalaman seperti saya pernah beberapa kali menceritakan, kalau di jalan itu loh, di jalan lalu berlalu lintas, kemudian ada orang yang tiba-tiba sumpah serapah kepada kita gitu loh. Ya, jadi entah karena peristiwa di jalan raya itu, entah karena kita yang sedikit salah, atau kalau yang saya alami mereka yang salah tapi yang mengucapkan sumpah serapah gitu. Sumpah serapah dengan kata-kata kotor begitu. Pertanyaannya, apakah itu masuk di hati? Kalau bagi saya, orang tidak kenal sih, orang tidak kenal menyampaikan sumpah serapah, tidak sakit hati saya. Oh ya, benar, tidak sakit hati. Sebentar saya lupakan gitu. Tapi kalau orang dekat, nah itu, wah ini bisa dalam, ya, menaruh rasa dendam, rasa setiap melihat orangnya jadi jengkel lagi dan seterusnya semacam itu. Nah ini loh, makanya judul renungan malam hari ini adalah berusaha menyenangi orang yang menjengkelkan. Nah, kalau yang pernah saya alami begini, saya pernah ketemu sebuah unggahan, sampai sekarang sepertinya masih saya simpan itu ya. Ada orang yang berkhotbah, saudara. Isinya antara lain kalimatnya bunyinya, mari bunuh semua hamba Tuhan. Oh, saudara kalau mendengar seperti itu bagaimana ya? Mari bunuh semua hamba Tuhan. Dan itu serius.
ajakan serius saudara ya, maka otomatis saya memandang orang tersebut adalah orang yang memusuhi hamba Tuhan. Lah padahal salah apa hamba Tuhan itu? Kan hanya berbeda prinsip, berbeda keyakinan, tapi kemudian dimusuhi. Nah sehingga dalam hati saya, kalau saya disuruh mengasihi orang seperti itu ya tidak bisa. Iya toh. Nah, lalu ada ketemu lagi, ini pengalaman-pengalaman yang dapat saya sampaikan. Orang yang selalu bikin jengkel. Satu ketika saya diundang pulang ke rumah orang tua saya. Orang tua saya ada di desa. Yang berkata begini, anak-anak mau saya kumpulkan, jadi perbatasan tanah kita itu selalu didesak-desak oleh yang mempunyai tanah berbatasan dengan kita. Sampai beberapa meter, ayah dan ibu saya bilang begitu. Lalu ini salah satu cirinya adalah pohon yang tadinya milik kita itu lalu diakui menjadi pohonnya itu milik dia. Wah, jadi ini sudah cukup menjengkelkan begitu. Jadi saya sekarang ingin mengundang pihak RT RW yang bersangkutan kemudian menancapkan suatu batas tanah. Jadi kalau di desa itu saudara, tanah itu batasnya itu biasanya hanya ditanami pohon tertentu, namanya pohon andong puring gitu. Nah pohon andong puring itu dipindah, makin lama itu makin mendesak seperti itu sampai yaitu ada pohon yang tadinya milik kita diakui sebagai milik tetangga. Karena itu ayah saya berkata, saya mau membuat patok dari semen yang panjang yang tidak bisa dipindah, dan itu beberapa patok, dan patok ini untuk batas supaya tidak bisa didesak lagi. Nah begitu. Nah dengan demikian ketika kita, keluarga saya bertemu dengan orang yang menjahati kita itu, bahkan waktu menanam patok itu masih berdebat soal sebuah pohon kelapa. Pohon kelapa itu milik siapa, seperti itu. Jadi kan dalam perasaan saya ada orang yang selalu membuat jengkel kita. Ya. Jadi ini belum musuh tapi membuat jengkel kita. Begitu loh saudara ya. Saya rasa setiap kita pernah punya pengalaman semacam itu. Nah, tapi firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Ini tidak mudah loh saudara. Tidak mudah. Mengubah hati yang jengkel untuk menjadi kasih. Tapi saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa kasih itu adalah hukum Tuhan dalam perjanjian baru. Jadi barang siapa tidak bisa mengasihi, ia tidak menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Wah ini, jadi kita punya kewajiban untuk mengasihi. Bahkan musuh pun dikasihi. Apalagi hanya orang yang membuat jengkel. Nah, seperti itu. Jadi menjadi murid Tuhan Yesus Kristus memiliki kewajiban atau tugas yang tidak ringan. Mengasihi musuh atau mengasihi orang yang menjengkelkan itu mudah diucapkan, tapi tidak mudah untuk melaksanakannya. Tetapi kita harus bisa, saudara-saudara sekalian. Dan saya sendiri kalau cerita soal pengalaman cukup banyak. Akhirnya mendapatkan pengalaman-pengalaman mengasihi orang yang menjengkelkan itu ada keuntungannya. Ya. Jadi ada banyak kita tidak dipermalukan karena mengasihi orang yang menjengkelkan. Bahkan sekali lagi ada banyak keuntungannya. Nah, saya tidak sempat menyampaikan kesaksian-kesaksian ini karena waktunya cukup panjang kalau disampaikan. Tetapi harap diingat ini perintah, ya, hukum, bahkan menjadi hukum. Hukum itu suatu keharusan, kewajiban yang harus dilaksanakan. Mengasihi semua orang termasuk mengasihi musuh. Nah, yang dinyatakan di sini perintah utamanya adalah mendoakan mereka, berdoalah bagi mereka. Itu juga tidak mudah toh saudara. Ya, saya pernah berkali-kali membimbing seseorang, ya antara lain tadi seperti saya ketemu dengan orang-orang yang menaruh dendam, kebencian,
ataupun kejengkelan kepada orang lain itu kalau diajak mendoakan, mau membuka mulut mengucapkan itu tidak bisa, saudara. Ya, mendoakan baik tentu saja. Nah, coba kalau dengan tokoh yang mengkhotbahkan bunuh semua hamba Tuhan begitu itu, lalu kita mendoakan Tuhan berkati dia, beri panjang umur kepada dia, itu kan sulit. Lebih banyak ingin mengucapkan sumpah serapah atau bahkan mengutuki supaya dia celaka. Nah, itu lebih mudah kan, seperti itu. Tapi kita diminta mendoakan, diperintahkan supaya mendoakan, saudara ya. Nah, kita belajar mengasihi bahkan kepada orang-orang yang menjengkelkan atau kepada musuh itu untuk mendoakan. Kalau kita sudah bisa mendoakan mereka, maka hati kita akan dialiri oleh Tuhan kasih kepada semua orang itu. Saya jadi ingat sebuah pepatah yang menyatakan dalam hidup kita mempunyai satu musuh itu terlalu banyak, tetapi mempunyai 1000 sahabat itu masih kurang. Wah, itu pepatah duniawi, tapi ini sesuai dengan firman Tuhan. Mempunyai satu musuh itu terlalu banyak, tetapi mempunyai 1000 sahabat itu masih kurang. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar mengasihi, bahkan kepada orang-orang yang menjengkelkan. Jadi, nilai yang dapat saya ketengahkan kali ini, bunyinya demikian: kasih atau mengasihi adalah hukum Tuhan. Setiap umat Tuhan harus dapat mengasihi, bahkan kepada orang-orang yang memusuhi. Saya ulangi, kasih atau mengasihi adalah hukum Tuhan. Setiap umat Tuhan harus dapat mengasihi bahkan kepada orang-orang yang memusuhi. Tuhan dipuji, amin. Mari kita berdoa. Kita akan berdoa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara, dan kami terus memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu setiap jam 6 malam, jam 18. Ada juga doa pagi, yaitu yang dilaksanakan setiap jam 5 pagi setiap hari, hanya temanya berbeda. Yang doa malam menjawab pertanyaan, kecenderungannya. Yang doa pagi itu meneliti seluruh isi kitab suci secara seseksama mungkin yang kita bisa sambil direnungkan. Puji Tuhan, sudah banyak yang setia mengikuti doa pagi dan bertumbuh bersama dengan kita. Nah, terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati, amin.